Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik selalu. Dalam episode kali ini saya akan membawa teman-teman semua ke salah satu perairan lestari Indonesia di Kalimantan Timur, ke Sungai Pegunungan, tepatnya Sungai Arus Deras. Jadi setelah perjalanan sekian jam dari kampung terakhir, kita sudah dihadapkan pada tantangan yang cukup ekstrim ya, yakni jeram yang sangat deras dan tidak bisa dilalui oleh perahu kalau dari bawah. Jadi di sini perahu harus didorong sambil ditarik begitu. Sangat menguras tenaga dan yang pasti membutuhkan kerjasama tim yang solid. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau untuk urusan mancing, pemancing itu apapun medannya, seberat apapun tantangannya tuh selalu ada cara, selalu bisa aja. Kami kemudian melanjutkan perjalanan dan sore hari tiba di camp kami. Eksplorasi spot baru ini, banyak tantangan. Bagian atas sistem sungai di sini tidak bisa dilalui oleh perahu. Jadi kami harus trekking. Sempat mendapatkan jungle snakehead kecil. Saya rilis pastinya. Posisi kami memang terpencar-pencar jauh ya. Di titik lain, Bang Didi mendapatkan ikan jelawat monster. Ini salah satu ikan terenak di Sungai Pegunungan di Kalimantan. Lihat, besar sekali. Memang kalau melawan tuan rumah nih berat. Turunin. Yang pasti ikan ini memang prestisius. Jarang-jarang lah orang tuh bisa strike ikan jelawat sebesar ini. Dan memang dalam setiap fishing trip ya, saya selalu membuat sebuah dokumentasi yang tidak sambil lalu lah gitu. Jadi walaupun sederhana ataupun tidak lengkap misalnya dari sejak strike dan lain sebagainya, tapi ada ujung atau ada semacam bukti dokumentasi yang memang bagus lah, terutama untuk ikannya atau spesiesnya. Kenapa? Karena seiring waktu akan terjadi perubahan di nature, di alam kita ini. Jadi kita bisa melakukan komparasi suatu hari tentang perubahan yang terjadi. Tapi yang pasti memang agar siapapun yang ada di trip ini memiliki kenangan yang tidak lekang oleh waktu begitu. Ini juga salah satu proses catch and release. Ikan hampala barb di sini besar-besar size-nya. Sangat jarang kami strike hampala barb yang kecil. Ini Bang Didi namanya yang melakukan rilis. Memang tidak semuanya itu ada dokumentasi fight-nya ya, karena emang kami saat itu sifatnya survei. Jadi terpencar jauh-jauh dan bagaimana caranya kita melakukan mapping potensi sungai yang ada saat itu. Karena ini pertama kali kami berada di sungai ini.
kembali kami melakukan proses catch and release. Jangan lupa ya, kalau melakukan rilis, tunggu sampai ikannya benar-benar sehat. Jadi diberi waktu untuk recovery dulu. Karena biasanya ikan yang fight sangat kuat, apalagi dia harus deras, itu akan lemah. Jadi ketika sehat saja baru kita lepaskan kembali agar chance bertahan hidupnya itu tetap tinggi. Nah, ini juga saya sempat strike Hampala barb. Lihat size-nya. Size-nya tuh keren semua. Sengaja di episode ini saya tidak pasang lagu secara masif ya. Karena sebenarnya ini rindu banget suasana alam. Dan apalagi sudah tidak bisa kemana-mana setahun lebih gara-gara COVID-19 ini. Baru sampai Bang Didi disambar. Umpannya sih disambar, bukan Bang Didinya. Ikan Hampala monster ini. Terdengarkan tadi ledakannya. Kita harus konsentrasi penuh kalau sudah menghandle ikan-ikan besar. Tidak boleh gegabah, walaupun secara kasat mata nih mungkin sudah menyerah nih, tapi santai. Karena kalau buru-buru ini bisa mengeluarkan lagi tenaga terakhirnya ikan ini, yang punya potensi tinggi untuk hook out. Saya agak lupa berapa beratnya waktu itu ya, tapi ini besar sekali. 7 kilo lebih yang pasti. Lagi-lagi tuan rumah lah yang strike monster. Berat memang melawan tuan rumah nih. Secara keseluruhan, hasil survei kami di kawasan ini memuaskan ya. Jadi sebenarnya strike dan ikan yang landed nih banyak sekali. Tidak terhitung sih jumlahnya. Tapi ada kendala waktu itu memang karena di desa juga tidak ada listrik, apalagi di camp. Kamera ini sangat terbatas, baterai dan juga memorinya. Jadi harus dihemat betul-betul. Tapi yang pasti kami melakukan pembatasan jumlah tangkapan secara ketat ya. Ada sih beberapa yang dimasak begitu, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sisanya kami lepaskan semua, karena bagaimanapun kita harus berkontribusi pada kelestarian ekosistem perairan, agar jangan hanya kita saja yang menikmati, tapi juga anak cucu nantinya. Kapan lagi gitu kita kontribusi pada kelestarian perairan kita? Jadi sambil berpetualang menikmati hobi, tetap peduli. Yang pasti terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe ataupun share, ataupun juga tinggalkan komentar. Setiap subscribe akan saya subscribe balik. Kita tumbuh bersama. Salam lestari.